Oke, berarti ini pertama kalinya kalian datang ke gedung sate. Di sini saya mau cerita asal mula kenapa gedung ini bisa dikasih nama dengan nama gedung sate. Jadi, saya manggilnya teman-teman aja ya, karena kita baju beda usianya. Oke, sans ya, oke. Nah, baik. Di sini Departemen Van Herveen and Waterstaat. Tahu artinya? Oke, jadi artinya itu sesuai dengan fungsi gedung sate pertama kali, yaitu gedung Departemen Pekerja Umum dan Pengairan. Jadi dulunya gedung sate ini kantor PU atau kantor Pekerja Umum dan Pengairan. Coba dihitung daging satenya ada berapa? Nah, oke teman-teman, itu sebetulnya tusuknya itu adalah tusuk bukan tusuk sate, tapi itu ada bangun satu bangunan yang ada di tengah aja untuk semua, tapi bukan satu saja. Kenapa bisa mahal? Salah satu alasannya karena luas dari bangunan gedung sate saja atau bangunan itu tidak kurang lebih luasnya 2,8 hektar dalam satu bangunan. Nah, sate dibangun selama 4 tahun dari tahun 1930 sampai 1924. Lalu di tahun 1980 beralih fungsi menjadi kantor Jawa Barat dan dibangun di sebelah sana. Jadi di tahun 1924 hanya ada 2 sate sama PT-PT dan sebelah sana dibangun tahun 1980. Ada yang ditanyain? Nggak ada, kalau ada ditanya. Nah, jadi dulu sirine ini difungsikannya itu untuk menandakan kalau adanya bahaya, datangnya musuh atau adanya serangan, tapi atau bencana alam. Tapi kalau sekarang dinyalainnya setahun 2 kali, 17 Agustus sama 3 Desember peringatan Hari PU, karena dulu gedung sate kantor PU. Hebatnya sirine ini zaman dulu bisa kedengaran sampai 40 atau 60 km. Jadi sampai ke Purwakarta, Cicalengka semua itu terdengar. Tapi sayangnya kalau sekarang karena daerahnya sudah berisik dan sudah banyak bangunan yang menghalangi, jadi hanya terdengar radius 2 km saja. Nah, terus sebelah sini, di sebelah sini ada pulau-pulau. Pakai 1 jari aja silakan kalau mau coba, ada 3 layar. Nih, sok silakan yang mau coba ngecobain boleh mangga. Ini menemukan kota Bandung yang waktu itu masih hutan belantara, masih kosong. Kayak gini nih. Ini adalah foto jalan Asia Afrika. Udah pernah ke alun-alun? Belum. Alun-alun Bandung. Udah ada yang belum ya. Nanti kalau yang udah tuh lihat perbedaan alun-alun Bandung dulu sama sekarang. Dulu kayak gini. Asia Afrika. Masih hutan belantara. Kemudian kota Bandung mulai berkembang di 1830 karena Bandung ini penghasil tanah paksa putih dan juga teh yang terbesar se Asia Tenggara waktu itu. Nah, kalau sekarang ini adalah gudangnya hasil tanam paksa. Kalau ini sekarang itu balai kota ya, kantor wali kota Bandung. Setelah itu kota Bandung berkembang pesat, nih udah mulai dibangun hotel. Hotel pertama itu Savoy-Homan, kemudian dibangun penjara Bancai untuk tahanan-tahanan perang. Ini Kulit School, sekolah guru pertama untuk pribumi. Gitu. Mulai masuk jalur kereta api, sebelum ada jalur kereta dari Jakarta ke Bandung itu menghabiskan waktu 6 hari pakai kereta kuda gitu ya. Makanya dibangun kereta api jalurnya ya. Ini Gedung Merdeka. Gedung Merdeka ini tempat berlangsungnya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Asia Afrika. Bukan kemerdekaan. Tadi ada yang jawab apa? Asia Afrika. Iya, Asia Afrika. Jadi tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika tuh di sini dengan delegasi negara dari Asia maupun Afrika itu dulu menginapnya di Hotel Savoy-Homan sama Preanger. Tujuannya Asia Afrika itu membebaskan negara-negara Asia, baik Asia maupun Afrika dari kolonialisme, dari penjajahan. Nah ini 1919 itu ITB. Ada yang mau kuliah di ITB? Saya. Semoga nanti lulusnya masih lama, tapi ya mudah-mudahan aja tuh. ITB itu kampus pertama di Kota Bandung. Indonesia udah seperti bahkan presiden pertama kita ya, Soekarno juga lulusan ITB. 1920 nih. Kalau sekarang ibu kota mau dipindahkan kemana? Kalimantan.
zaman dulu itu ibu kota itu mau dipindahkan ke kota Bandung tuh. Dikop ini wali kotanya orang Belanda mempersiapkan kota Bandung sebagai wali kota. Mandatnya itu langsung dari gubernur jenderal. Kenapa dipindahkan ke kota Bandung? Karena letaknya itu strategis, dikelilingi gunung sama sejuk dibanding Jakarta. Bahkan Jakarta saking panasnya dulu ada wabah malaria yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa gitu. Obatnya itu Cina ya, sedangkan pabrik Cina itu ada di Bandung tuh. Kalau sekarang ini Kimia Farma. Nah, 1920 itu ini GB kompleks pemerintahan ini denahnya tuh. Tadinya mau membangun government driven seluas 27 hektar dari Gedung Sate sampai ke Monumen Perjuangan. 27 hektar itu luas banget. Tapi sayangnya terjadi krisis global ekonomi yang mengakibatkan Belanda bangkrut. Serta Jepang udah keburu masuk tuh ke Nusantara, jadinya terbengkalai nih master plan-nya. Padahal ini master plan bisa dipakai ya sama Indonesia sekarang buat ngebangun Kalimantan mungkinnya gitu. Ini nggak kepake sampai sekarang ini master plan ini. Gitu. Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan. Gedung Sate. Gedung Sate merupakan bangunan bersejarah yang menjadi ikon provinsi Jawa Barat. Arsitektur gedung ini merupakan campuran langgam timur dan barat, sehingga memiliki kekayaan arsitektur yang tidak ternilai keindahannya. Selain kaya akan nilai arsitekturnya, dari awal peletakan batu pertamanya pada tahun 1920, Gedung Sate juga menjadi saksi sejarah pembangunan Kota Bandung dan Indonesia. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak berbicara terlalu keras, atau telepon seluler Anda menjadi mode diam dan tidak diperbolehkan makan di dalam ruangan. Selamat menyaksikan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Berbagai pihak ingin menguasai dan mengancam kedaulatan bumi pertiwi. Hari Sabtu, 24 November 1945, Bandung bergemuruh. Tentara Sekutu Gurkha dan Nika tiba dan mengepung Gedung Sate sebagai sasaran utama untuk menguasai kota Bandung. Situasi mencekam dan kegaduhan pun perlahan memecah keheningan menjadi ketegangan. Derap langkah Mars tentara Sekutu serta mesin kendaraan perang meneror para pemuda di kota Bandung. Begitu masyarakat Bandung mendengar adanya tentara Gurkha Divisi Maratha 23, mereka bergidik. Gurkha, kumpulan tentara bayaran asal negara Nepal ini, terkenal bengis dan kejam. Pasukan ini bersenjatakan kukri, pisau melengkung khas Nepal yang sangat tajam dan kuat, dan mereka juga dilengkapi dengan senapan laras panjang asal Inggris, Lee Enfield. Banyaknya pasukan yang mengepung serta suara yang semakin bergemuruh membuat karyawan yang berada di dalam Gedung Sate semakin gelisah. Namun, tak ada kata mundur bagi 21 angkatan muda Kementerian Pekerjaan Umum saat itu. Para pemuda ini tak gentar dan bertekad mempertahankan Gedung Sate dari ancaman pasukan Gurkha atas nama kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan harus dijaga apapun resiko yang akan dihadapi. Perwakilan dari 21 pemuda Angkatan Muda Pekerjaan Umum hari itu
mendatangi markas Majelis Dewan Perjuangan Priangan MDPP yang berlokasi di Gang Asmi, Kota Bandung. Mereka menyatakan ingin mempertahankan gedung sate dari tentara sekutu. Namun, Kepala MDPP saat itu, Sutoko, tak sependapat. Ia memberi arahan untuk segera bergabung, menyatukan kekuatan untuk mempertahankan Kota Bandung Selatan. Namun, dengan keikhlasan serta tekad bulat, para pemuda berhasil meyakinkan Sutoko untuk memberikan persenjataan agar dapat mempertahankan gedung sate dari serangan pasukan sekutu. Setelah hampir 10 hari mengepung gedung sate, pasukan Gurkha dan Nika pun menyerbu masuk ke gedung sate. Baku tembak pun tak terelakkan. Ya, sebuah pertempuran tak seimbang. 21 pemuda terkepung oleh gabungan tentara sekutu, yaitu tentara Gurkha dan Nika. Namun, dengan sikap kesatria, mereka melakukan serangan balik pada tentara musuh. Walaupun dengan persenjataan seadanya dan berhasil mempertahankan gedung sate selama 4 jam dari gempuran tentara sekutu, pertempuran itu selesai ketika 7 pemuda gugur dan 14 dari 21 itu memutuskan untuk mundur. 7 tahun kemudian, pada tahun 1952, 3 dari 7 jasad pemuda itu ditemukan dalam sebuah lubang yang ditutup dengan batu yang terletak di halaman belakang gedung sate. Jenazah itu adalah Suhodo, Didi, dan Muftarudin. Keempat jasad pemuda lainnya hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Dan sebuah prasasti batu dibuat untuk mengenang perjuangan ke-7 pemuda itu. Sejak saat itu, tanggal 3 Desember ditetapkan sebagai Hari Bakti bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7 pemuda, sebuah kisah tentang kebaktian pemuda yang rela berjuang hingga titik darah penghabisan demi keutuhan dan kedaulatan Ibu Pertiwi, Republik Indonesia. Dola mokot kudosa nyanggakeun sadaya-daya tidak amparan sajadah abdi sumujud pasrah pangampura Gusti ya Allah Rabbul Jati daya deui pamumpatan daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran Abdi Pangeran anu sajati. Suka